Oke, kali ini gue bakal ngomongin Manchester United lagi setelah video yang kemarin gue buat. Menurut gue cukup banyak yang nonton dan ada juga yang bisa dibicarain untuk konten kali ini. Jadi gue buat konten Manchester United lagi. Dan sejauh ini di bawah Erik ten Hag karena udah jalan 3 game walaupun masih uji coba ya. Dan ini lebih ke pemanasan sebelum liga sambil ngetes formasi dan segala macem ya. Gue mungkin bahas dari pemain belakang ke depan ya. Dan perbedaan yang gue lihat itu ada dari sisi kiper sih, dimana De Gea ini pas bola mati beberapa kali didampingi dengan back tengah, jadinya ya lebih lebih aktif dari sisi setup play ya. Agak-agak mirip dengan kiper-kipernya si Pep Guardiola kalau menurut gue. Di mana kiper punya peran juga dari sisi permainan. Dan kalau ngomongin pemain belakang, si Malaysia ini menurut gue cukup cukup bagus sih dari sisi kontrol bola, passingnya juga cukup oke, defense-nya juga oke. Cuma dari sisi postur ya, yang menurut gue itu agak agak kurang proporsional sih. Dan nanti tinggal tunggu si Lisandro ya, dimana mungkin dari sisi posisinya dia bisa bisa diubah juga, entah itu dari center back ataupun defensive midfield ya. Dan gue ngelihat si Alex Telles juga jadi back tengah ya sekarang. Awalnya gue kira yang bakal dijadiin back tengah itu adalah Luke Shaw, digeser ke tengah mirip dengan Ramos ya dari bek kanan ke tengah pas eranya Mourinho. Karena gue kira si Luke Shaw karena dari sisi postur ya lebih lebih proporsional sih sebagai bek tengah. Dari sisi pemain tengah juga nggak banyak yang diubah karena emang nggak banyak pilihannya juga sih. Dan gue rasa ya Lisandro bisa juga dari center back ke defensive midfield ya. McFred masih jadi pilihan utama. Cuma pas kemarin pas lawan Palace itu sempat Fred dengan Van de Beek dan ini salah satu yang gue tunggu sih. Gue pengen ngelihat duet dua orang itu. Dimana ia cukup oke sih. Kalau McTominay kan lebih kaku ya karena emang lebih tinggi sedangkan Fred ini dipilih ya karena dia cukup mobile, pergerakannya banyak. Nah, sama dari posisi sayap yang gue lihat, karena MU cukup banyak ya eh, posisi sayap yang punya speed, tapi pilihannya udah cukup jelas sih, yaitu Sancho di kanan, Martial di depan, dan Rashford di kiri. Yang menurut gue ya cukup oke sejauh ini. Backupnya itu ada Elanga ya cukup 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 dibilang cukup standar sih kalau menurut gue. Terus ada Pellistri juga, Facundo Pellistri sama Diallo yang menurut gue dari sisi speed cukup oke ya. Cuma ya posturnya agak agak masih kecil dan Greenwood yang masih belum jelas sih. Karena kalau menurut gue Greenwood ini dia bisa banget jadi finisher. Dia dia oke banget sih salah satu mungkin bisa jadi pemain yang besar nantinya, cuma ya masih belum tahu bagaimana nantinya sih dengan kasusnya dia ya. Dan kalaupun dia main, menurut gue dia lebih oke ada di tengah sih, di posisinya Martial yang sekarang, karena finishingnya cukup cukup oke kalau menurut gue. Selain itu, Martial dan Rashford juga kelihatan lumayan mendingan, terutama Martial ya. Tapi nggak bisa dijadiin patokan juga karena masih awal-awal pelatih baru, jadi pemain-pemain ini pengen nunjukin biar dapat
posisi di tim utama nantinya. Kalau dari sisi permainan, pola mainnya juga udah cukup jelas. Dia nge-press, aktif, dan pemain mau gerak, yang menurut gue ini yang paling penting sih, pemain mau gerak. Sama seperti yang gue bilang di video sebelumnya, mainnya lebih ke tengah, kalaupun ke sayap itu nggak terlalu mepet dengan garis banget, pindah bolanya juga cepat atau bahasanya switch play ya kalau nggak salah. Ketika ditekan dari sisi kanan langsung pindah ke kiri itu yang cepat. So ya, so far so good sih. Gue rasa target di 4 besar untuk musim depan itu cukup realistis. Harapan gue ya konsisten gitu mainnya. Dan kemarin gue ngeliat Ten Hag ngasih instruksi ya sambil teriak-teriak pas lawan Palace. Dimana gue seneng sih ngeliat hal ini. Nextnya itu lawan Aston Villa dan ATM. Yang pengen gue lihat itu sih matchnya lawan ATM ya. Karena ini tim defensif yang ngandelin counter. Tim yang ngehambat MU juga seinget gue pas UCL kemarin. Dan dari 3 match yang udah gue tonton di bawah Ten Hag ya beberapa kali sering kecolongan sih pas counter. Dan Ronaldo juga masih belum jelas ya. Lisandro dan Eriksen juga belum join. Mungkin pas lawan ATM atau mungkin bahkan pas disiapin untuk liga nantinya. So itu aja opini gue mengenai MU sejauh ini. Dan ya, thank you for watching. It's me Pat signing off.